Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang sistem persamaan linear. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iwal Kurniawan Sinaga dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Obi Budiman. Perkenalkan, nama saya Nur Sofiani. Perkenalkan, nama saya Wijaya Lestari. Perkenalkan, saya Imam Pratama. Baik. Sistem persamaan linear adalah kumpulan persamaan linear yang memiliki satu variabel atau lebih variabel. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep ini sering digunakan dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, teknik, dan ilmu komputer. Pada presentasi ini, kami akan membahas mengenai pengertian sistem persamaan linear, metode penyelesaian, dan sistem persamaan linear homogen. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian sistem persamaan linear. Akan dijelaskan oleh rekan saya Ayu. Kepada Ayu, saya persilahkan. Baik, pengertian sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear adalah kumpulan dua atau lebih persamaan linear yang terdiri dari variabel-variabel yang muncul dalam bentuk yang sama dalam setiap persamaan. Persamaan linear adalah salah satu persamaan dalam matematika, dengan setiap suku yang hanya memiliki pangkat satu pada variabelnya dan tidak ada perkalian antara variabel tersebut. Sistem persamaan linear bisa diartikan sebagai suatu persamaan aljabar, di mana persamaan linear sendiri memiliki karakteristik pada setiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian, konstanta dengan variabel tunggal. Selain itu, persamaan linear juga bisa kita artikan sebagai persamaan yang memiliki pangkat tertinggi dari variabelnya selalu satu. Persamaan linear juga kerap disebut sebagai persamaan satu derajat. Dalam persamaan linear akan ada beberapa hal penting seperti variabel koefisien dan juga konstanta. Dan pada umumnya, persamaan linear berbentuk A1X ditambah B1Y ditambah Y1Z sama dengan D, yang dimana A1, B1, dan D adalah konstanta real, sedangkan X, Y, Z adalah merupakan variabel. Contohnya adalah 3X ditambah 2Y dikurang Y sama dengan 1. 2X dikurang 2Y ditambah 4Y sama dengan min 2. Min X ditambah 1/2Y dikurang Y sama dengan 0. Sistem ini terdiri dari 3 persamaan dengan 3 variabel, X, Y, Z. Solusi sistem linear ini adalah nilai yang dapat menyelesaikan persamaan ini. Solusinya adalah X sama dengan 1, Y sama dengan min 2, Z sama dengan min 2. Selanjutnya, solusi persamaan linear. 1. Solusi persamaan linear satu variabel persamaan berbentuk AX ditambah B sama dengan 0. Dengan A sama dengan 0, langkah penyelesaian 1. Pindahkan konstanta ke ruas kanan AX sama dengan min 2. 2. Bagi dengan koefisien A dibagi X sama dengan min A per B. Contohnya, 3X dikurang 6 sama dengan 0. 3X sama dengan 6, X sama dengan 2. Solusi persamaan linear. Solusi persamaan linear dua variabel bersamaan berbentuk A1X ditambah B1Y sama dengan C1. A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah dengan SPLDF. 1. Mengganti setiap besaran yang ada di masalah tersebut dengan variabel, atau biasanya dilambangkan dengan huruf atau simbol. 2. Membuat model matematika dari masalah tersebut. Model matematika ini dirumuskan mengikuti bentuk umum SPLDF. Dan 3. Mencari solusi dari model permasalahan tersebut dengan menggunakan metode penyelesaian SPLDF. Baik, materi selanjutnya yaitu contoh akan dijelaskan oleh rekan saya Obi. Kepada Obi, saya persilahkan.
Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya Iwal Kurniawan Sinaga yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi saya. Contoh, Kumamon ingin melakukan lompat tali. Misalkan, tali yang digunakan ternyata memiliki panjang 70 cm lebih pendek dari tinggi badan Kumamon. Agar tubuh Kumamon, setidaknya tali tersebut harus 2 kali lebih panjang dari ukuran sebelumnya. Jadi, apabila diukur kembali, maka ukuran 2 kali panjang tali akan 30 cm lebih panjang dari tinggi badan Kumamon. Tentukan berapa ukuran panjang tali yang digunakan serta tinggi badan Kumamon. Berapa panjang tali yang harus digunakan agar tidak tersangkut di tubuh Kumamon. Penyelesaian, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengganti semua besaran yang ada di dalam soal dengan variabel. Kita misalkan, X sama dengan panjang tali dalam sentimeter dan Y sama dengan tinggi badan dalam sentimeter. Lalu, kita buat model matematika dari permasalahan tersebut. Panjang tali 70 cm lebih pendek dari tinggi Kumamon. X sama dengan Y kurang 70 atau min X tambah Y sama dengan 70. 2 kali panjang tali 30 cm lebih panjang dari tinggi Kumamon. 2X sama dengan 30 tambah Y atau 2X kurang Y sama dengan 30. Sehingga diperoleh model matematikanya sebagai berikut. Persamaan 1, min X tambah Y sama dengan 70. Persamaan 2, 2X kurang Y sama dengan 30. Metode penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLDV. 1. Metode grafik, 2. Metode eliminasi, 3. Metode substitusi, dan 4. Metode campuran. Metode grafik. Pada metode grafik, kita akan menggambar grafik dari 2 buah persamaan yang telah kita buat pada langkah sebelumnya. Cara yang paling mudah untuk menggambar grafik adalah dengan mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dari persamaan 1, min X tambah Y sama dengan 70. Saat X sama dengan 1, maka Y sama dengan 70. Sehingga diperoleh titik X, Y atau sama dengan 0,70. Saat Y sama dengan 0, maka X sama dengan min 70. Sehingga diperoleh titik X, Y sama dengan min 70,0. Min X tambah Y sama dengan 70. Dari persamaan 2, 2X kurang Y sama dengan 30. Saat X sama dengan 0, maka Y sama dengan min 30. Sehingga diperoleh titik X, Y sama dengan 0, min 30. Saat Y sama dengan 0, maka X sama dengan 15. Sehingga diperoleh titik X, Y sama dengan 15,0. 2X kurang Y sama dengan 30. Sehingga diperoleh titik potong dari kedua garis yaitu X, Y sama dengan 100,170. Sebelumnya, kita telah memisalkan panjang tali dengan variabel X dan tinggi Kumamon dengan variabel Y. Jadi, sudah dapat ditentukan nih berapa panjang tali dan juga tinggi si Kumamon itu. Jawabannya adalah 100 cm untuk panjang tali dan 170 cm untuk tinggi Kumamon. Jadi, gambar kedua grafik adalah sebagai berikut. Min X tambah Y sama dengan 70. 2X kurang Y sama dengan 30. Metode eliminasi. Metode ini bertujuan untuk mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabel, sehingga nilai variabel lainnya bisa diketahui. Berdasarkan metode eliminasi, diperoleh nilai X sama dengan 100 dan Y sama dengan 170. Jadi, dapat diketahui kalau panjang tali adalah 100 cm dan tinggi badan Kumamon adalah 170 cm. Persamaan 1, min X tambah Y sama dengan 70. Persamaan 2, 2X kurang Y sama dengan 30. Untuk mencari nilai X, samakan koefisien Y. Min X tambah Y sama dengan 70. 2X kurang Y sama dengan 30.
Karena koefisien X dari kedua persamaan sudah sama, maka dapat langsung diselesaikan menggunakan operasi penjumlahan untuk menghilangkan nilai Y. Min X tambah Y sama dengan 70, 2X kurang Y sama dengan 30, penjumlahan X sama dengan 100. Untuk mencari nilai Y, samakan koefisien X. Min X tambah Y sama dengan 70. 2X kurang Y sama dengan 30. Agar koefisien X dari kedua persamaan sama, maka kalikan persamaan 1 dengan 2, dan kalikan persamaan 2 dengan 1. Selanjutnya, selesaikan dengan menggunakan operasi penjumlahan untuk menghilangkan nilai X. Min 2X tambah 2Y sama dengan 140. 2X kurang Y sama dengan 30. Penjumlahan Y sama dengan 170. Metode substitusi. Metode substitusi bertujuan untuk mengganti nilai suatu variabel pada suatu persamaan dari persamaan lainnya. Persamaan pertama, min X tambah Y sama dengan 70. Persamaan 2, 2X kurang Y sama dengan 30. Dalam metode substitusi, kamu bisa mencari nilai X atau nilai Y. Bebas mau yang mana terlebih dulu. Tapi, lihat dulu persamaannya. Mana yang membuat jadi lebih sederhana. Yang pertama, dari dua persamaan di atas, kita bisa cari dulu nilai X. Sehingga kita ubah Y-nya dalam variabel X. Dari persamaan 1, min X tambah Y sama dengan 70, Y sama dengan 70 tambah X. Kemudian, yang ketiga, kemudian substitusi nilai Y ke dalam persamaan 2. 2X kurang Y sama dengan 30, 2X kurang 70 tambah X sama dengan 30. 2X kurang 70 kurang X sama dengan 30, X sama dengan 30 tambah 70, X sama dengan 100. Yang keempat, setelah itu, substitusikan nilai X ke persamaan Y sama dengan 70 tambah X. Y sama dengan 70 tambah X, Y sama dengan 70 tambah 100. Y sama dengan 170. Diperoleh nilai X sama dengan 100 dan Y sama dengan 170. Jadi, dapat diketahui kalau tinggi badan Kumamon adalah sebesar 170 cm dan tali yang dipakai Kumamon untuk bermain lompat tali adalah 100 cm. Metode campuran atau gabungan. Metode ini merupakan gabungan dari metode eliminasi dan substitusi. Caranya, kita dapat menggunakan metode eliminasi untuk mencari nilai X terlebih dahulu. Kemudian, ganti variabel X dengan nilai X yang sudah diperoleh dengan menggunakan metode substitusi untuk memperoleh nilai Y, atau sebaliknya. Persamaan 1, min X sama dengan min X tambah Y sama dengan 70, persamaan 2, 2X kurang Y sama dengan 30. Misalkan, kita akan mencari nilai X terlebih dahulu dengan menggunakan metode eliminasi. Maka, untuk mencari nilai X, samakan koefisien Y. Min X tambah Y sama dengan 70, 2X kurang Y sama dengan 30. Karena koefisien Y dari kedua persamaan sudah sama, maka dapat langsung diselesaikan menggunakan operasi penjumlahan untuk menghilangkan nilai Y. Min X tambah Y sama dengan 70, 2X kurang Y sama dengan 30. Penjumlahan X sama dengan 100. Setelah diperoleh nilai X, substitusi nilai X ke salah satu persamaan untuk memperoleh nilai Y. Misalnya, dilakukan substitusi nilai X ke dalam persamaan 1. Maka, min X tambah Y sama dengan 70. Min 100 tambah Y sama dengan 70. Y sama dengan 70 tambah 100. Y sama dengan 170. Baik, terima kasih Obi atas penjelasannya. Selanjutnya mengenai solusi persamaan linear. Persamaan linear 3 variabel akan dijelaskan oleh rekan saya Imam. Kepada Imam, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator Iwal telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi tentang persamaan linear 3 variabel. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang PL
DV kan, yang dimana persamaan linear dua variabel. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan masuk ke dalam persamaan linear tiga variabel, yang dimana persamaan berbentuk A1X ditambah B1Y ditambah C1Z dapat menghasilkan D1. A2X ditambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2. A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Nah, untuk langkah-langkah dalam penyelesaian SPLTV ini, yang pertama ada metode substitusi. Yang dimana caranya itu, pertama, pilihlah salah satu persamaan yang paling sederhana. Yang kedua, nyatakan salah satu variabel sebagai fungsi variabel lain. Yang ketiga, gunakan variabel pada langkah kedua untuk mengganti variabel yang sama pada persamaan lainnya. Yang keempat, sederhanakan hingga diperoleh SPLDV. Kelima, selesaikan SPLDV menggunakan metode substitusi sehingga diperoleh nilai dua variabel. Yang terakhir, nilai kedua variabel disubstitusikan ke salah satu persamaan dalam SPLTV sehingga diperoleh nilai variabel yang ketiga. Nah, kita masuk ke dalam contoh soal. Selesaikan SPLTV berikut menggunakan metode substitusi. X ditambah Y ditambah Z sama dengan 6, 2X dikurang Y ditambah 3Z sama dengan 14. 3 ditambah 2Y sama dengan 4. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama itu, langkah pertama kita pilih persamaan yang paling sederhana, yaitu X ditambah Y ditambah Z sama dengan 6. Langkah kedua, nyatakan salah satu variabel sebagai fungsi variabel lain dalam persamaan pertama, X sama dengan 6 dikurang Y dikurang Z. Selanjutnya kita masuk ke langkah ketiga, yang dimana langkah ketiga ini kita mensubstitusikan ke persamaan lainnya. Kita substitusikan X sama dengan 6 dikurang Y dikurang Z ke persamaan kedua. 2 dikali buka kurung 6 dikurang Y dikurang Z tutup kurung dikurang Y ditambah 3Z sama dengan 14. 12 dikurang 2Y dikurang 2Z dikurang Y ditambah 3Z sama dengan 14. 12 dikurang 3Y tambah Z sama dengan 14. Minus 3Y ditambah Z sama dengan 14 dikurang 12. Minus 3Y ditambah Z sama dengan 2. Z sama dengan 3Y ditambah 2. Z sama dengan 3Y tambah 2 persamaan 4. Lalu kita substitusikan X sama dengan 6 dikurang Y dikurang Z ke persamaan ketiga. 3 dikali buka kurung 6 dikurang Y dikurang Z tutup kurung ditambah 2Y dikurang Z sama dengan 4. 18 dikurang 3Y dikurang 3Z ditambah 2Y dikurang Z sama dengan 4. Minus Y dikurang 4Z sama dengan minus 14. Y tambah 4Z sama dengan 14 persamaan kelima. Nah, selanjutnya langkah keempat kita mensederhanakan hingga memperoleh SVLDV-nya. SVLDV Y. Z sama dengan 3Y ditambah 2, Y tambah 4Z sama dengan 14. Selanjutnya kita selesaikan SPLDV dengan mensubstitusikan Z sama dengan 3Y ditambah 2 ke Y ditambah 4Z sama dengan 14. Maka menghasilkan Y ditambah 4 dikali 3 buka kurung 3Y ditambah 2 tutup kurung sama dengan 14. Y ditambah 12Y ditambah 8 sama dengan 14. 13Y ditambah 8 sama dengan 14. 13Y sama dengan 6. Y sama dengan 6 per 13. Substitusikan Y sama dengan 6 per 13 ke Z sama dengan 3Y tambah Z. Z sama dengan 3 dikali 6 per 13 ditambah 2. Z sama dengan 18 per 13 dikali 26 per 13. Maka dapat hasil Z sama dengan 44 per 13. Selanjutnya, langkah ke-6 kita substitusikan nilai variabel ke salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai dari X. Dengan cara mensubstitusikan nilai Y sama dengan 6 per 13 dan Z sama dengan 44 per 13 ke X sama dengan 6 dikurang Y dikurang Z. X sama dengan 6 dikurang 6 per 13 dikurang 44 per 13. X sama dengan 78 per 13 dikurang 6 per 13 dikurang 44 per 13, maka X mendapatkan hasil 28 per 13. Nah, jawaban akhirnya yang kita dapat itu X sama dengan 28 per 13, Y sama dengan 6 per 13, dan nilai dari Z sama dengan 44 per 13. Nah, langkah kedua ada metode eliminasi. Metode ini adalah salah satu metode yang dapat menyelesaikan masalah pada sistem persamaan linear 3 variabel. Dengan cara yang pertama, mengeliminasi salah satu variabel X atau Y atau Z sehingga diperoleh SPLDV.
Kemudian selesaikan SPLDV pada langkah A dengan mengeliminasi variabel kedua untuk mendapatkan nilai variabel ketiga atau mengeliminasi variabel ketiga untuk mendapatkan variabel kedua. Selanjutnya, ulangi langkah A dan B dengan pemilihan variabel berbeda sampai didapatkan nilai dari ketiga variabel. Kita masuk ke dalam contoh soal, di mana jika terdapat 3 persamaan dalam model matematika, yakni 2x ditambah 3y ditambah z sama dengan 2, x dikurang 2y dikurang 3z sama dengan 1, minus 3x dikurang 5y tambah z sama dengan 0, maka berapakah nilai dari x, y, dan z? Kita masuk ke dalam penyelesaian. Langkah pertama, kita menghilangkan salah satu nilai dengan cara mengeliminasi nilai x dari persamaan 1 dan persamaan kedua. Yang dimana persamaan pertama adalah 2x ditambah 3y tambah z sama dengan 2, dan persamaan keduanya x dikurang 2y dikurang 3z sama dengan 1. Nah, sebelum itu kita samakan dulu koefisien keduanya dengan cara persamaan pertama kita kali 1 dan persamaan kedua kita kali 2. Maka akan mendapatkan hasil untuk persamaan pertama 2x ditambah 3y ditambah z sama dengan 2, dan persamaan kedua menghasilkan 2x dikurang 4y dikurang 6z sama dengan 2. Maka akan mendapatkan hasil 7y dikurang 7z sama dengan 0, persamaan 4. Selanjutnya, kita mengeliminasi nilai x dari persamaan 2 dan persamaan 3, yang dimana persamaan 2-nya adalah x dikurang 2y dikurang 3z sama dengan 1, dan persamaan 3-nya adalah minus 3x dikurang 5y tambah z sama dengan 0. Sama seperti sebelumnya, kita samakan terlebih dahulu koefisien di antara dua persamaan tersebut, yang dimana persamaan kedua kita kalikan dengan 3 dan persamaan ketiga kita kalikan dengan 1. Maka akan menghasilkan persamaan 2 adalah 3x dikurang 6y dikurang 9z sama dengan 3, dan persamaan ketiga adalah minus 3x dikurang 5y tambah z sama dengan 0. Kita jumlahkan kedua persamaan tersebut sehingga mendapatkan hasil minus 9y dikurang 8z sama dengan 3, persamaan kelima. Jadi, persamaan keempat yang dimana hasilnya 7y dikurang 7z sama dengan 0, dan persamaan kelima minus 11y dikurang 8z sama dengan 3, kita samakan kembali koefisiennya dengan cara persamaan keempatnya kita kali dengan 11/7, dan koefisien dan persamaan kelimanya kita kalikan dengan 1. Maka untuk persamaan keempat kita akan menghasilkan nilai 11y ditambah 11z sama dengan 0, dan persamaan kelimanya minus 11y dikurang 8z sama dengan 3. Lalu persamaannya, kedua persamaan tersebut kita jumlahkan sehingga mendapatkan hasil minus 3z sama dengan 3, z mendapatkan hasil sama dengan 1. Setelah itu, masukkan pada persamaan kelima. Maka, minus 11y dikurang 8z sama dengan 3, minus 11y dikurang 8 dikali 1 sama dengan 3. Minus 11y sama dengan 3 ditambah 8, y sama dengan minus 1. Untuk mencari nilai x, maka kita tinggal masukkan ke dalam salah satu persamaan. Contohnya persamaan kedua, di mana persamaan kedua ini kan nilainya x dikurang 2y dikurang 3z sama dengan 1, maka x dikurang 2 dikali minus 1 dikurang 3 dikali 1 sama dengan 1. X ditambah 2 dikurang 3 sama dengan 1, x dikurang 1 sama dengan 1, x sama dengan 2. Yang ketiga, kita masuk ke dalam metode gabungan, di mana metode ini adalah campuran antara eliminasi dan substitusi atau sebaliknya. Langkah penyelesaiannya itu yang pertama, kita eliminasi terlebih dahulu salah satu variabel, kemudian kita eliminasi z sepenuhnya, dan kita substitusi untuk mendapatkan nilai variabel. Contoh dari SPLTV dengan metode gabungan. X ditambah 2y dikurang z sama dengan 3, 2x dikurang y ditambah z sama dengan 4, 3x ditambah y dikurang 2z sama dengan 5. Pertama, kita eliminasi z dari persamaan pertama dan kedua. Jumlahkan persamaan pertama dan kedua. Buka kurung, x ditambah 2y dikurang z tutup kurung ditambah buka kurung 2x kurang y tambah z tutup kurung sama dengan 3 tambah 4. X tambah 2y dikurang z tambah 2x dikurang y tambah z sama dengan 4. Maka mendapatkan hasil 3x ditambah y sama dengan 7, persamaan 4. Sekarang kita eliminasi z dari persamaan kedua dan 3 dengan cara menjumlahkan persamaan kedua dan 3.
Buka kurung 2x dikurang y ditambah z tutup kurung ditambah buka kurung 3x ditambah y dikurang 2z tutup kurung sama dengan 4 ditambah 5. 2x dikurang y tambah z tambah 3x tambah y dikurang 2z sama dengan 9. Maka 5x dikurang z sama dengan 9. Nah, dari persamaan pertama, yaitu x ditambah 2y dikurang z sama dengan 3, kita ubah menjadi z sama dengan x ditambah 2y dikurang 3. Kita substitusikan ke persamaan kelima. 5x dikurang, buka kurung x ditambah 2y dikurang 3, tutup kurung sama dengan 9. 5x dikurang x dikurang 29 ditambah 3 sama dengan 9. 4x dikurang 2y sama dengan 6. 2x dikurang y sama dengan 3, persamaan 6. Nah, kita selesaikan sistem persamaan, di mana 3x ditambah y sama dengan 7, 2x dikurang y sama dengan 3. Lalu kita jumlahkan kedua persamaan tersebut. Buka kurung 3x ditambah y, tutup kurung, ditambah 2x dikurang y, tutup kurung, sama dengan 7 ditambah 3. 3x ditambah 2x ditambah y dikurang y sama dengan 10. 5x sama dengan 10. X sama dengan 2. Kita substitusikan x sama dengan 2 ke persamaan 3x ditambah y sama dengan 7. 3 dikali 2 ditambah y sama dengan 7. 6 ditambah y sama dengan 7. Y sama dengan 1. Lalu kita substitusikan x sama dengan 2 dan y sama dengan 1 ke z sama dengan x tambah 2 y dikurang 3. Maka z sama dengan 2 ditambah 2 dikali 1 dikurang 3. Z sama dengan 2 ditambah 2 minus 3. Z sama dengan 1. Maka jawaban nilai akhir dari x, y, dan z adalah x 2, y 1, dan z 1. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Imam. Selanjutnya kita akan masuk ke sistem persamaan linear homogen yang akan dijelaskan oleh rekan saya Pia. Kepada Pia saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya adalah materi sistem persamaan linear homogen. Sistem persamaan linear homogen adalah sistem persamaan linear yang semua suku konstansanya 0 sehingga SPL homogen ini sebagai berikut. Bentuk umumnya A11 F1 ditambah A12 F2 ditambah A1N dan Fn sama dengan 0. A21 F1 ditambah A22 F2 ditambah A2N Fn sama dengan 0. AM1 F1 ditambah AM2 F2 ditambah AMN Fn sama dengan 0. SPL dengan M persamaan dan N variabel dalam bentuk matriks A11, A12 hingga A1N, A21, A22 hingga A2N, AM1, AM2 hingga AMN, F1, F2, Fn sama dengan 0, 0, 0. Jadinya AMN F sama dengan 0. SPL homogen selalu konsisten minimal mempunyai penyelesaian 0. F1 sama dengan F2 sama dengan Fn sama dengan 0 yang disebut sebagai penyelesaian prival. Jika terdapat yang lain disebut penyelesaian tak prival. Jadi sistem persamaan linear homogen mempunyai dua kemungkinan, yaitu 1. Mempunyai penyelesaian prival, 2. Mempunyai penyelesaian tak banyak, yaitu tidak prival. Oke, di dalam gambarnya yaitu penyelesaian prival yang ke-1, A1F ditambah B1Y sama dengan 0, A2F ditambah B2Y sama dengan 0, yaitu penyelesaian banyak yang tak prival. A1F ditambah B1Y sama dengan 0, dan A2F ditambah B2Y sama dengan 0. Pada gambar sebelah kiri, semua garis berpotongan hanya di titik asal, yaitu 0,0, 0,0, 0,0, dan 0,0. Ini menunjukkan bahwa satu-satunya solusi dari sistem adalah X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Artinya, semua variabel dalam sistem hanya bernilai 0
yang disebut sebagai solusi trivial. Solusi trivial ini selalu ada dalam setiap SPLH, karena jika semua variabel 0, maka pasti memenuhi semua persamaan. Pada gambar sebelah kanan, terlihat bahwa kedua persamaan A1F ditambah B1Y sama dengan A0, 1F ditambah B1Y sama dengan A sama dengan 0 A1F ditambah B1Y sama dengan 0, dan A2F ditambah B2Y sama dengan 0 A2F ditambah B2Y sama dengan 0 A2F ditambah B2Y sama dengan 0 merupakan garis yang saling melimpit. Ini berarti kedua persamaan tidak memberikan informasi baru, atau dengan kata lain sistem memiliki tak hingga banyak solusi. Ini terjadi ketika persamaan dalam sistem saling bergantung. Misalnya satu persamaan adalah lipatan dari yang lain sama dengan K. Untuk beberapa konstanta H, dalam kasus ini ada solusi non-trivial, yaitu selain 0,0 terdapat banyak pasangan, yaitu F dan Y yang memenuhi sistem. D. Solusi sistem persamaan linear homogen. Solusi sistem persamaan linear homogen misalnya F tambah 2Y sama dengan 0,3F ditambah 6Y sama dengan 0. Bentuk matriksnya adalah 1, 2, 3, 6, dan FY sama dengan 0, 0, 0. Maksudnya eliminasi Gauss, baris kedua dikurangi 3 kali baris pertama. Dari persamaan pertama, F ditambah 2Y sama dengan 0, F sama dengan min 2Y. Karena tidak ada variabel bebas, maka satu-satunya solusi adalah F sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, sehingga hanya terdapat solusi trivial. Dan yang kedua, solusi sistem persamaan linear homogen yang tidak trivial. Misalkan sistem persamaannya F ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 0, 2F ditambah 4Y ditambah 6Z sama dengan 0. Bentuk matriksnya yaitu 1, 2, 3, 2, 4, 6, F, Y, Z sama dengan 0, 0. Melakukan eliminasi Gauss, yaitu baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama. Dari baris pertama, F dikurang min 2Y dikurang 3Z, kita bisa memilih Y sama dengan S dan Z sama dengan T sebagai parameter bebas. Sehingga solusi umumnya adalah F sama dengan min 2S dikurang 3T, Y sama dengan S, Z sama dengan T. Karena ada solusi selain 0, 0, 0, maka sistem memiliki solusi tak trivial. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Pia. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari penjelasan-penjelasan yang dijelaskan oleh rekan saya, yaitu sistem persamaan linear atau SPL adalah kumpulan dua atau lebih persamaan linear yang terdiri dari variabel-variabel yang muncul dalam bentuk yang sama dalam setiap persamaan. Persamaan linear adalah salah satu persamaan dalam matematika, dengan setiap suku yang hanya memiliki pangkat 1 pada variabelnya, dan tidak ada perkalian antara variabel tersebut. Solusi dari sistem persamaan linear yang dapat berupa solusi tunggal, tak hingga, atau tidak ada solusi sama sekali, dapat ditemukan melalui berbagai metode seperti metode grafik, eliminasi, substitusi, dan campuran. Sistem persamaan linear juga sangat penting dalam berbagai bidang seperti ekonomi, teknik, dan ilmu komputer, di mana pemecahan masalah yang melibatkan hubungan antar variabel dapat diselesaikan dengan lebih sistematis dan terstruktur. Baiklah, sebelum kami mengakhiri presentasi ini, kami ingin menekankan bahwa sistem persamaan linear adalah konsep dasar yang sangat penting dalam berbagai bidang seperti matematika, ilmu komputer, dan teknik. Dengan pemahaman yang baik, kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang lebih kompleks di dunia nyata.
Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Jika ada pertanyaan, kami siap menjawab di kolom komentar. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.